Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Amma ba'du. Yang kami muliakan kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana, beserta sahabat dai dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Zat yang Maha Pengampun, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa mengalir deras kepada Rasul pemimpin umat, Rasul yang biasa membawa syafaat di hari kiamat, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk berceramah dengan tema membentuk generasi Islami yang berdaya luhur dan berakhlakul karimah. Jikalau kita berbicara masalah pemuda, sudah terukir secara indah di dalam sejarah bahwa kemerdekaan Indonesia tidak luput dari peran pemikiran darah para pemuda. Pemuda dahulu memiliki semangat juang yang tinggi, mempunyai jiwa yang gagah dan berani, yang rela mengorbankan harta, tahta, bahkan sampai nyawa sekalipun demi membela kedaulatan tanah Indonesia. Namun sayang hadirin, kondisi pemuda zaman sekarang sudah dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, di mana kebenaran sudah dihapuskan, keadilan sudah mulai diabaikan, kejujuran sudah mulai dikesampingkan. Akibat dari itu timbul keburukan, kejahatan, kemaksiatan, bahkan sampai mengundang kebinasaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi saat budaya barat sudah menjamur di tanah ibu pertiwi, racuni pikiran generasi muda saat ini, sehingga kaum tua suka berjudi. Pemuda kita terlena dengan gaplek dan remi. Pemudi kita sudah suka memakai pakaian yang seksi, rok di atas lutut kaki, bajunya invensi, lirik banyak lelaki, dibawa ke tempat sepi hingga membuat malu keluarga sendiri. Ini potret yang sangat mengkhawatirkan hadirin. Lalu bagaimana solusi dari permasalahan tersebut? Jawabannya tak lain tak bukan ialah menjadi generasi muda zaman now yang berakhlakul karimah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Imam Asy-Syafi'i halaman 33 sampai 34, beliau menasihati para pemuda bahwasanya ada 6 cara yang dapat kita jadikan sebagai bahan pembiasaan dan pembelajaran. Yang pertama, sebagai pemuda hendaknya senantiasa menyampaikan kebenaran. Sikap jujur merupakan perilaku yang luhur dan faktor yang sangat vital untuk melahirkan kebaikan. Namun sebaliknya, ketidakjujuran dapat membuahkan perselisihan dan permusuhan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran Surah At-Taubah ayat 119. Ayat ini menjelaskan kepada kita agar kita senantiasa bergaul dan bersama orang-orang yang benar dan jujur. Walaupun sebenarnya kejujuran sudah termasuk ke dalam pengertian takwa. Hal ini selaras dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Qulil haqqa walau kana murra."
yang artinya katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Lalu yang kedua, kita sebagai pemuda hendaknya senantiasa mengutamakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan cinta kita kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pemuda jangan hanya pandai dalam perkara asmara, jangan hanya lihai menjadi boya cinta, tetapi haruslah berpegang teguh dan mempelajari perkara agama. Lalu yang ketiga, hendaknya kita sebagai pemuda haruslah saling melindungi satu sama lain dan saling mengingatkan dalam hal ketaatan. Kemudian yang keempat, hendaknya kita sebagai para pemuda haruslah senantiasa menjauhi berbagai macam bentuk perbuatan, kelakuan, tindakan, kebiasaan yang dapat merujuk kepada sifat dan sikap kemunafikan. Baik munafik hanya sekedar ucapan dalam sebuah perjanjian maupun hanya sebuah titipan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kelima, hendaknya kita sebagai para pemuda membiasakan diri untuk berkorban baik harta, tahta, bahkan sampai nyawa jikalau diperlukan dalam membela bangsa, terlebih khusus membela agama. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan kelima cara tadi, hendaknya kita sempurnakan dengan cara yang terakhir, yakni membiasakan hati dan diri kita untuk terpaut kepada masjid dan terpaut kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dengan keenam cara yang sudah saya paparkan tadi, jelaslah bahwa pemuda Islami dapat menyingkirkan berbagai macam bentuk kezaliman, dapat menyingkirkan berbagai macam bentuk kemaksiatan, sehingga pemuda-pemuda kita dapat meminimalisir terjadinya tindak kerusakan dan tidak menutup kemungkinan hadirin. Jikalau kita memberikan perhatian, bimbingan, kesempatan untuk para pemuda untuk berkiprah kepada para pemuda yang seperti ini, insya Allah bangsa kita, daerah kita, masjid kita akan bangkit dan akan mewujudkan rahmatan lil alamin di tanah NKRI. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kata yang kurang berkenan, tindakan yang tak karuan, saya mohon untuk dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.